Requiescat in pace. Semoga beristirahat dalam damai, Bapak Didi Kempot. Saya punya memori sedikit tentang Bapak ini. Sebenarnya lagu saja ya waktu saya kecil. Ning stasiun balapan Kuto Solo sing tadi kenangan. Saya pikir Bapak ini sebuah legenda dalam dunia musik. Dan yang menarik, saya baru tahu bahwa namanya asli Dionysius Prasetyo. Dan pernah mendapat penghargaan dari wartawan Katolik karena melestarikan lagu Jawa terutama dengan musiknya yang khas, keroncong juga, tetapi sekarang ini dengan gubahan sedemikian rupa, dengan comebacknya yang sangat memukau, sampai akhirnya dia digelari The Godfather of Broken Heart. Saya mencoba melihat satu portal berita dari hidupkatolik.com. Dionysius Prasetyo alias Didi Kempot meninggal, pernah dapat penghargaan dari wartawan Katolik. Penyanyi campur sari Dionysius Prasetyo alias Didi Kempot dikabarkan meninggal di Rumah Sakit Kasih Ibu Solo di Jawa Tengah pada hari Selasa pukul 7:45. Sempat dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi tak sadar. Belum diketahui secara pasti penyebab meninggalnya penyanyi yang dijuluki The Godfather of Broken Heart ini. Sebelum menutup usia, Didi Kempot terakhir tampil dalam sebuah konser amal dari rumah. Konser dari rumah di Kompas TV tanggal 11 bulan 4 yang lalu, dan berhasil mengumpulkan donasi sebesar 7,5 miliar untuk mereka yang terdampak COVID-19. Bahkan masih sempat untuk melakukan satu karya amal. Itu saya pikir ya karya yang sangat memukau, dan Bapak ini adalah legend. Saya sudah berperiode sejak saya kecil. Saya sudah pernah dengar lagunya. Saya punya teman juga yang pernah bekerja sama dengannya. Teman saya ini sempat menjadi frater dari Keuskupan Agung Palembang, dan ya kemudian keluar juga, dan dia membuat lagu yang akhirnya bekerja sama dengan Bapak ini, Bapak Didi Kempot almarhum. Februari lalu, Didi Kempot mendapat penghargaan dari Paguyuban Wartawan Katolik Indonesia atas dedikasinya dalam dunia musik. Juga pesan-pesan keragaman dan kebangsaan yang selalu ditampilkan di panggung. Penghargaan bertajuk Terima Kasih Kepadamu diserahkan di Gedung Badan Narkotika Nasional di Jakarta Timur. Pada kesempatan yang sama ia dinobatkan juga sebagai Duta Anti Narkoba oleh Badan Narkotika Nasional. Saya ambil berita ini dari portal berita hidupkatolik.com. Ya, sudah banyak berita meninggal artis musik yang sangat berpengaruh. Sekurang-kurangnya ada Glenn Fredly yang masih baru, dan ada Didi Kempot. Ya, orang-orang yang hebat justru meninggal lebih awal. Usia 53 tahun. Rasanya masih sangat muda. Masih muda. Tapi ya, hidup ternyata bukan ada dalam kendali kita. Bukan banyaknya uban yang menunjukkan kebijaksanaan, kualitas karya seseorang, begitu kata buku yang sangat tua itu. Tetapi apa yang kamu lakukan, itu yang membuat kamu dikenang oleh orang. Bapak Didi Kempot ini pantas untuk dikenang lintas generasi, karena banyak yang sudah dia buat dan banyak pengaruhnya. Dan genre musik yang dia tampilkan sangat khas, dan saya pikir dia akan dikenang dalam jangka waktu yang sangat lama. Ya, saya membuat video ini bukan bidang saya untuk membuat berita semacam ini, tapi saya melihat ini sebagai satu sosok yang pantas untuk didengungkan karena pengaruhnya besar dan karena pesan-pesannya juga. Meskipun dia dari generasi berusia 50-an, tapi dia dikenal secara lintas generasi oleh banyak orang dengan karya-karyanya. Saya tidak menghafal karya-karyanya juga dalam bahasa yang tidak familiar dengan saya. Tetapi saya tahu bahwa pengaruhnya sangat besar di dunia musik, secara khusus di generasi muda sekarang. Makanya sangat masuk akal dia digelar sebagai The Godfather of
broken hearted. Lord Didi katanya. Semoga Bapak Dionysius Prasetyo beristirahat dalam damai dan memberikan inspirasi juga sekurang-kurangnya bagi orang asing bahwa Bapak ini menunjukkan bahwa hidup adalah kesempatan untuk berbuat, kesempatan untuk menjadi rahmat bagi yang lain dengan melakukan karya, membuat karya, dan karya itu menginspirasi orang lain. Sampai wartawan paguyuban wartawan Katolik memberikan dia penghargaan dan Badan Narkotika Nasional menjadikan beliau menjadi duta anti narkoba. Semoga beristirahat dalam damai dan karya-karyanya tetap dikenang, dan dengan itu Bapak ini tetap hidup karena karya-karyanya. Requiescat in pace, pace e bene.